Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ingki Charlie itu Ingki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk dari Kesan. Nah, ini produk baru juga dari Kesan, yaitu UV 108D. Kalau udah pernah kita review UV 110D, sekarang kita akan review yang di bawahnya, yaitu UV 108D. Nah, ini harganya di bawah 300 teman-teman, tapi kalau Anda nggak beruntung ya 300-an. Ya, kalau Anda beruntung ya sekitar 280 sampai 290 ribu. Ya, dengan ongkir ya sekitar 300. Tapi kalau ada free ongkir ya sekitar paling mentok 290 teman-teman. Ini merupakan radio yang menurut saya sih kalau dengan harga segitu bagi pemula ya ini cukup lumayan ya. Dan bagi yang baru mengenal radio ini juga saya rasa sih worth it banget ya. Cuman ya itu tadi, bagi teman-teman yang menggunakan HT harap diperhatikan bahwa Anda telah mempunyai izin amatir, mungkin bisa dirapi, bisa diorari, ataupun Anda bergabung bersama komunitas yang mungkin di sana ada izin dari repeater tersebut. Kemudian biasanya masing-masing radio ada IRT-nya kalau nggak salah ya, untuk di radionya seperti itu. Nah, itu juga bisa sebenarnya itu teman-teman ya. Oke, kalau mau yang free, kalau di Jogja itu ada di seperti WLN atau WLN yang wattnya kecil ya, itu di UHF. Nah, itu kalau Anda mau coba untuk berkomunikasi seperti itu. Dan kalau mau free lagi, ya Anda menggunakan POC saja teman-teman ya. Kalau POC jelas Anda nggak usah pakai call sign, Anda udah bisa komunikasi layaknya menggunakan HT. Cuman dia berbasis seluler, jadi frekuensi seluler. Kalau ini memang frekuensi amatir yang kita gunakan atau frekuensi komersial. Jadi ada dua, bisa diamatir, komersial, dan reguler ya, umum ya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita review barangnya, Kesan UV 10D. Tapi sebelum kita review, ini sudah ada yang hangat-hangat di depan saya nih. Masih panas. Kita seruput dulu teman-teman ya. Sebelum kita review, kita seruput dulu supaya reviewnya tambah jelas ya, tambah jos. Bismillah. Sekali lagi kita seruput. Bismillah. Oke, sip. Langsung aja kita review produknya, Kesan UV 108D. Teman-teman, ini dia Kesan UV 10D. Kita lihat ini di sini tulisannya UV 108D, power 5 watt sama dengan kurang lebih 5 watt ya. Kemudian nggak ada lagi, cuman itu aja. Langsung aja kita unboxing teman-teman ya. Set. Nah, ini adalah user manualnya. Singkat-singkat saja, nggak ada banyak macam-macamnya di sini. Seperti ini, nggak ada spesifikasi di sini. Ya mungkin harus di scan ini ya, baru keluar ya. Mungkin ya, di sini lebih lengkap. Oke, kita buka aja radionya seperti apa. Nah, ini radionya. Seperti ini teman-teman radionya. Kesan UV 108D ya. Oke, taruh dulu. Baterainya, kita lihat baterainya. Di sini baterainya 4000 mAh, 7,4 volt. Kemudian apa lagi yang kita dapat? Ada antenanya. Di sini dual band 136, 174, 400, 470. Dapat kabel Type A, Type C. Dapat adapter untuk kayak seperti handphone itu ya. Kemudian dapat bell clipnya. Ini langsung dipasang di belakang sini teman-teman. Jadi tidak tidak harus pakai baut. Jadi seperti ini langsung masang. Ya,
kita pasang aja langsung ya. Ini tekan dikit, terus masukin, dorong. Nah, seperti itu, gampang sekali untuk masang bell clipnya. Dan kita pasang radionya, baterainya, ya. Taruh dulu gini, baru didorong ke depan, ya, seperti itu. Dan ini kita simpan dulu. Yang tidak kita perlukan, kita taruh dulu ya, teman-teman. Oke, ini dia radionya. Gesan UV 108D. Nah, kalau dibanding dengan 1110, kita lihat ya. Nih, ini 110. Lebih besar yang 108 malah ya. Tuh. Kalau diberdiriin pun lebih besar yang 108, lebih panjang. Dan lebih murah. Jadi lebih murah 108D. Oke, nanti di video berikutnya mungkin kita akan bandingkan antara yang 108D sama 1110 ya. Sekarang kita review khusus untuk yang 108D aja dulu. Oke, di sini di sebelah kiri ada tombol PTT nomor 1, nomor 2 tombol shortcut, nomor 3 juga shortcut ya. Apa yang tombol shortcut ya, mungkin ada untuk macam-macam ya. Apakah itu untuk radio atau apakah itu untuk yang lainnya, nanti kita akan cek. Nah, sayangnya di sini tombolnya masih karet teman-teman ini. Cuman ini sudah ada warna orange, jadi kalau pada saat gelap kita masih bisa lihat tombol titiknya ada di atas sini. Cuman ya itu kelemahannya adalah kalau ini karet ya, ini kita sering pencet lama-lama getas ya teman-teman. Nah, yang di sini bukan tombol, ada jack mikrofon dan jack headphone. Cara bukanya seperti ini, sangat mudah sekali, dan ini lebih baik dibandingkan konstruksi yang kalau bukanya ke bawah gini ya. Itu belum getas pun udah putus teman-teman ya. Tapi kalau ini aman. Ya paling lama-lama getas itu baru dia lepas sendiri ya. Tapi masih aman kalau untuk berapa kali buka tutup ya, setahun itu lumayan, masih bisa ya. Dan tidak mengganggu kalau kita pasang extra mic di sini. Nice. Apalagi kalau dibikin seperti ini engsel dan ini plastik, wah luar biasa. Cuman ya mungkin harganya naik lagi ya teman-teman, nggak segitu ya. Oke, untuk desainnya cukup rapi. Di sini ada tombol-tombolnya, dan ya speakernya ada di bawah tombol ini, dan ini seperti ini ya. Meskipun ini handphone murah ya, tapi tidak sekeras kemarin kita review punyanya Alinco W70 ya. Meskipun dia lumayan canggih fiturnya, cuman tombolnya keras. Ini lebih enak daripada itu ya. Jadi lebih enak, dan menurut saya kalau mau dibilang empuk juga tidak, dibilang keras tidak. Ini sedengan. Jadi ini sedengan, jadi lumayan dipencet juga presisi seperti itu ya. Oke, kita hidupin aja teman-teman ya. Ini ada knopnya dengan volume on off ya langsung. Dan ini antenanya SMA female ya. Tadi saya belum sebutkan SMA female. Nah, di sini radio ini sudah bisa airband, kemudian juga bisa scan. Jadi ini airband ya teman-teman. Kalau dia airband dia otomatis langsung AM seperti itu. Dan ini AB seperti itu, dia AM ya. Nah, kemudian di sini ada tombol scan. Jadi tombol scan-nya itu kalau nggak salah ini ya, kita coba ya, dia untuk nyekan. Nah seperti itu, dan dia hanya bisa nyekan UHF teman-teman, UHF saja. Jadi kalau seandainya saya hidupin yang ini ya, saya hidupin misalnya di 172, terus saya tekan, dia akan salah nanti di sini. Oh, saya udah pencet belum ini PTT-nya? Ya nggak mau ya teman-teman ya. Tuh nggak mau ya, dia malah jadi 430. Nah kalau kita coba yang dia UHF ya, saya coba ya 410 misalnya, 850 misalnya seperti itu ya. Saya pencet, dia akan keluar di situ sesuai pasti. Nah, betul ya, 410 850. Jadi memang scan-nya hanya untuk UHF saja.
Karena saya rubah-rubah di sini nggak ada pengaruhnya tuh. Tombol-tombol yang di sini nggak ada pengaruhnya untuk perpindahan apa namanya mode-nya gitu. Oke. Nggak ada masalah, yang penting bisa nyeken ya teman-teman, bisa nyeken. Jadi kalau biasa HTWLN, HT-HT yang tidak ada layarnya rata-rata kan UHF, jadi ini sudah aman untuk digunakan untuk kita bisa nyeken ya. Oke, kemudian untuk radio teman-teman ya, untuk radio itu di sini nggak ada menu-menu radio di sini, dan di sini tidak ada menu-menu radio untuk FM. Kenapa tidak ada kelihatan di sini? Tidak ada. Tapi saya informasikan kepada Anda untuk mutar radio itu kita tekan ini, angka 0 ini kita tekan ya. Kita tekan agak lama, dia langsung pindah ke radio. Kita misalnya cari frekuensi yang sesuai dengan yang kita inginkan, kita ketik aja. Terus misalnya kita pingin yang lain. Nah, masih setahun lagi. suaranya enak teman-teman ya. Oh, begitu Pak ya? Ya sudah, mumpung masih ada waktu. Jadi bass treble-nya enak, apalagi bassnya ya. Bassnya itu cukup lumayan ya. Misalnya kalau ada berita. Nah, ini berita ya, coba ya kita coba dengarkan ya. Sebentar, saya coba dengarkan beritanya, itu biasanya ada suara bass ya, tapi ini musiknya kelamaan ya teman-teman. Oke, nggak usah ya, pokoknya bassnya enak lah. Daripada kita kena copyright. Bassnya enak teman-teman, ini enak sekali untuk Yesanin UV108D ini. Oke. Terus, oh iya saya lupa tadi. Jadi kalau FM ini misalnya ini ya, tekan. Saya pingin cari frekuensi FM yang ada di sini, di lokasi yang baru saya dapati ya. Misalnya saya tinggal di mana saya nggak tahu. Kemudian saya cari, saya pencet-pencet nggak dapet. Nah ini caranya gini teman-teman, kita scan aja pakai ini. Tekan. Nah, dia nyeken, dapat lagi, tekan, nyeken, dapat teman-teman. Tuh, ada, tekan, tuh ada ya, tekan, tuh. Nah, ada teman-teman ya. Jadi kalau di tempat yang baru kita ingin cari FM-nya seperti itu caranya. Oke. Nah, menu-menunya apa saja di sini? Ini agak spesial teman-teman, agak spesial. Jadi dia modelnya seperti ini, tidak seperti HT-HT biasa ya. Ini seperti ini setting. Kita lihat setting apa aja. Ada square, ada transmit power, ada bandwidth, ada error modulation, ada Fox delay, dual standby, baterai save, vision log, TOT, tail, AirTune, scan mode, progress, RPST, RPR, SOS mode ya. Nah, ini yang penting ini, coba kita lihat. Onsite, send sound, send code. Nah, itu bisa kita atur teman-teman ya. Oke, kemudian ada yang kedua adalah Fox. Seperti ini Fox levelnya, kalau kita on kan langsung kita atur levelnya. Kemudian di sini ada advance, ada beep prompt seperti ini. Ada voice, ada keypad, ada backlight, ada menu time, ada language. Oke. Jadi saya nggak perlu jelasin menu-menunya itu ya. Semuanya hampir sama dengan review saya sebelumnya ya. Terutama yang di kesan sebelumnya juga bisa Anda nonton ya. Kemudian untuk VFO dan channel ini ada step, ada direction untuk repeater, ada offset. Kemudian ada channel memory, media channel delete, seterusnya. Udah, itu aja. Kemudian ini CTS, DCS ini adalah untuk tune ya, untuk tune repeater. Ini RX GTSS, jadi untuk RX untuk receive ya, tune receive GTSS. Ini untuk RX DCS, ini untuk receive tune DCS. Ini TX GTSS, ini untuk transmit tune GTSS. Kemudian ini TX DCS, ini untuk transmit tune DCS. Ini FHS code, ini saya belum pernah coba. Encryption. Kemudian DTMF ya. Di sini bisa dipakai untuk PTID, DTMF. Nah, itu ya. Terus ada lagi set key itu seperti tadi ya saya sebutkan ya, itu kan ada. Nah, ini nanti ada text for, kita pakai ini juga ya. Kemudian yang long tadi itu ada search ya untuk nyari. Kemudian VF2. Nah, ini VF2 ini apa aja? Ini banyak, ada NOAA, SOS. Nah, itu aja sih sebenarnya teman-teman. Oke.
Kemudian kita lanjut about. Di sini about. Oh, sorry, kecepatan. Nah, ini about, kita coba pencet. Di sini about a software versi 103, hardware versi 301, 30 ya titik 3.01, Anycode 123. Kemudian di sini kalau kita mau reset, dia di sini ada VFO atau reset all, misalnya itu seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita sudah semuanya kita cek menu-menunya, sekarang saya akan coba untuk mengecek resipnya teman-teman. Resip dari radio ini seperti apa? Ini kita tes resipnya ya. Ini sekarang posisi di seismograph di sini. Saya coba, ini posisi square-nya sekarang ada di angka 1 teman-teman ya. Kita coba keliling apakah bisa dia meresip ya. Nggak bisa teman-teman. Sekarang kita akan coba buka square-nya. Oke, kita coba buka ya. Oke. Oke, bisa teman-teman, tapi kecil, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa. Cuman nggak terlalu peka. Oke, setelah itu kita coba pakai antena luar, resipnya seperti apa dengan antena luar, apakah Keseno V108 ini bisa meresip, kita coba. Nah, ini pakai antena luar, dengan posisi seperti ini nggak bisa, kita coba open square. Oke, bisa teman-teman ya, tapi kecil ya. Dan ini untuk penunjuk sinyalnya tidak akurat teman-teman ya. Jadi begitu terima sinyal biarpun kecil mentok dia. Nah itu dia. Nggak akurat ya. Gimana lagi? AT murah kita minta yang sempurna juga. Itu nggak mungkin ya teman-teman. Jadi semuanya itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Yang ya apapun itu kita harus terima karena ini radionya murah teman-teman. Oke, kita taruh dulu. Nah, setelah kita tes untuk apa namanya resipnya, ini resipnya kurang ya. Sekarang kita akan coba untuk langsung mengetes modulasinya, teman-teman. Kita sandingkan modulasi ini dengan sebentar, ini saya hilangin dulu untuk directionnya, teman-teman ya, supaya tidak ini. Kemudian ya sudah, mungkin itu aja. Kita powernya low. Nah, ini CTSS-nya mungkin hidup, kita hilangin juga. CTSS-nya kita off kan. Ini off ya. Oke, sudah off. Oke, teman-teman, kita akan coba di 145 seperti biasa untuk tes modulasi di sini. Ini juga kita coba di. Oke, sudah ya teman-teman, kita udah siap. Ini volume kecilin semuanya. Ini juga malah mati. Ini kecilin. Kemudian kita on kan untuk resip kita menggunakan link kode JW10 seperti biasa. Kita angka jam 10 ya di sini. Oke, kita siapkan. Mikrofon kita dekatkan. Tab 113 kita menggunakan UV108. Kita menggunakan Tom. Oke, saya akan kecilkan di angka 9. Kita menggunakan kita menggunakan 110D. Oke teman-teman, jadi ternyata untuk suara ya, untuk vokalnya itu jauh lebih kencang yang D ya teman-teman, 108D. Dua-duanya sih D, tapi yang 108 ini lebih kencang ya, lebih kencang daripada yang lebih mahal yaitu 110 ya. Nah itu saya nggak tahu kenapa, tapi kencang teman-teman nih, lebih kencang suaranya ya, lebih keras. Kencang sama keras beda ya. Nanti kencang apa namanya,
cepat gitu ya. Jadi ini lebih keras suaranya, lebih loud. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan tes antena. Ya, kita coba teman-teman ya antenanya. Gesan UV 108D. Kita coba untuk antenanya seperti apa. Nah, di sini saya akan tes di startnya 140. Kemudian stopnya di 174. Oke, kita coba lihat. Oh, ada teman-teman ya. Dia ada di bawah nih, di 141. 141 ada di situ ya. Kita geser-geser tetap ada di situ teman-teman. Kita kasih ke sini gini juga tetap di situ. Kita miring-miring kemanapun dia tetap situ. Oke. Sekarang kita coba di UHF-nya 400. Kemudian stopnya di 480. Kita lihat. Ya, di UHF-nya nggak ada teman-teman ya. Ya, tinggi ya. Tinggi semua sih. Ya, paling yang bisa itu di sini. Coba saya pegang antenanya. Pegang groundnya ya. Pak pengaruh apa enggak? Ya, di sini masih bisa di 426, 430 masih bisa teman-teman. Ya, meskipun mepet ya 1,8, tapi bisa. Bisa teman-teman ya. Oke, 434. Nah, bisa lah ya. Oke, untuk antenanya sih ini untuk dirapi teman-teman ya. Untuk dirapi. Diurari nggak bisa pakai nih. Ya, oke, nggak apa-apa lah. Kalau teman-teman rapi ya bersyukur antenanya bisa masuk di situ. Di range frekuensi itu ya. Oke, sekarang kita akan tes untuk power ya teman-teman. Kalau antena udah kita tes tadi sebenarnya, sekarang kita coba tes. Kita akan tes powernya. Apakah dia bisa 5 watt atau di atas 5 watt atau gimana, kita coba cek ya. Oke, jadi kalau untuk power itu relatif teman-teman ya. Alat ukur ini kadang-kadang, kalau ini kan direct langsung ya dari konektor tuh langsung ya, jadi kemungkinan besar lossnya itu sedikit sekali. Jadi mungkin power itu akan lebih besar daripada SWR yang lain ya teman-teman. Kalau kita pakai kabel, kita pakai apapun itu, ini kemungkinan besar alat ukur ini akan lebih besar sedikit dibandingkan alat ukur yang lain. Tapi nggak ada masalah karena itu realnya seperti itu. Jadi pengurangan atau kelebihannya itu tergantung dari antena nantinya. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu SWR dari Damilutnya. Saya transmit ya, masih oke. 101,0 ya. Nah, sekarang kita akan coba di 14500. Ini posisi low ya teman-teman. Kita lihat berapa watt? 2,1 watt. Kita coba di middle. Bentar. Kita coba middle, tekan sekali, jangan long ya. Middle itu M ya teman-teman ya. M, oke. Kita coba 3,5 watt. Kemudian kita coba di high. Ini sudah high teman-teman. Kita coba. Ya, 7 watt. 6,9 sampai 7 watt. Ya, 7 lah. Kita anggap 7 ya. 7 watt teman-teman. Nah, mungkin di SWR yang lain mungkin bisa 6 watt, 5 watt, tapi ini karena direct langsung bisa tahu, jadi bisa dapat 7 watt teman-teman. Oke, sekarang kita lihat 435, kita coba di kok 350. 435. Kita coba di UHF-nya, kita pakai low dulu, kita tes low-nya. Low-nya 1,1 watt. Kemudian kita coba middle-nya 2,1, 2,0, kemudian kita coba di high. Sudah high ya, kita coba. High-nya ada di sebentar, ini 4 watt kayaknya. Kita tunggu aja karena dia masih berubah-ubah. Saya tunggu. Kayaknya ada di 4 watt teman-teman ya. High-nya itu ada di 4 watt. Ya, 4,9.
4,8, 4,9, 4,8, 4,9. Ya sekitar itu, hampir 5 watt teman-teman ya. Tapi nggak masalah, ini kan UHF ya. Dan kalau seandainya nanti Anda ukur pakai kabel itu mungkin di SWR Anda itu VHF-nya 6 watt, kemudian UHF-nya bisa jadi 4 watt. Karena ada kabel seperti itu ya untuk loss-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba di frekuensi lain, apakah bisa? Kita tes ya. Kan baru mau dites, dicoba aja. 350 apa keluar apa enggak? Oh, ada teman-teman. 2,93 watt ya. Ternyata ada di sini keluar wattnya. 250 ada enggak? Kita coba, apa ada enggak? Oh, kecil teman, 600 miliwatt. Ada sih, 350 yang ada tadi ya. Berarti 350 bisa ini, ada keluar wattnya. Tapi nggak besar ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita tes tadi untuk untuk powernya ya. Jadi lumayan lah, dia dari klaimnya itu dia malah melebihi teman-teman ya, melebihi. Cuman saya penasaran untuk airband-nya teman-teman ya, airband-nya kita belum bisa monitor tadi ya. Saya akan coba, siapa tahu dengan antena di luar kita bisa monitor airband dengan antena yang tidak terlalu tinggi. Antena tinggi dia agak susah ya. Oke, kita coba. Nampaknya belum bisa yang ini. Oke, kita coba pakai antena ini ya. Siapa tahu antena pecut ini bisa untuk mereceive airband. Kita tes dulu FM-nya. Kalau dengan antena ini bisa FM, berarti bisa airband teman, karena jangan sampai nggak bisa nge-receive. Dah menikah pasti wonten kesempatan. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita coba standby aja dulu di sini. Siapa tahu airband-nya kedengaran. Oke, kayaknya nggak bisa, nggak dengar. Tapi sebenarnya bagus ini teman-teman. Saya pernah tes sebelum saya review itu, saya sempat tes ya. Untuk airband-nya itu bagus ya. Tidak kemerosak, maksudnya modulasinya itu enak untuk kita bisa dengarkan. Kalau memang sinyalnya ada teman-teman, ini sinyalnya kebetulan lagi nggak ada ya, kita nggak bisa receive ya. Kalau ada kita bisa receive, itu bagus teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas untuk menu dari radio ini, kita gimana cara programnya teman-teman. Cara program radio ini untuk duplex sama, kalau simplex sih gampang, nggak masalah ya, duplex dan crossband. Apakah bisa di radio ini? Mari kita coba. Karena saya dikasih softwarenya dari Kesan, itu malah saya pusing sendiri teman-teman. Karena kita mau ngisi nggak tahu di mana ngisinya, karena nggak ada kolom untuk ngisi frekuensi, kolom untuk ngisi tune, kolom untuk ngisi yang lain-lain nggak ada. Cuma tulisan Cina aja semua dan angka-angka yang saya nggak tahu angka apa. Jadi softwarenya yang waktu dikasih ke saya, program itu saya nggak bisa gunakan. Nah, ternyata setelah saya coba di HT-nya, lebih mudah pakai HT-nya daripada pakai yang di komputer, karena lebih pusing saya baca, nggak tahu, karena bukan bahasa Inggris, tulisan rumput semua, tulisan Cina semua ya. Oke, kita akan coba teman-teman ya. Ini saya posisi sekarang di VFO, kita power low saja. Ini power low ya. Kita akan coba untuk teman-teman, kita akan coba membuat frekuensi repeater ya. Kita coba di sini di VHF. Oke, kemudian kita cari untuk, sorry teman-teman ini. Nah, kita cari untuk tone-nya atau mungkin step-nya. Kita coba stepnya udah benar ya, bukan step ya, direction itu minus. Oke, sudah. Kemudian offset
Nah, ini kita tinggal ketik aja karena ini 3 digit di depan, 0 0 5 0 0 0. Kemudian kita oke. Kemudian kita cari tune-nya. Tune-nya itu di sini, sini ya. Itu dia TX CTSS, kita cari di 88,5. Oke. Kemudian kita keluar, kita tes PTT. Bisa ya, teman-teman. Oke. Artinya sudah bisa masuk ke repeater tersebut, dan cara nyimpennya adalah kita pencet menu, kemudian masuk ke VFO ini tadi ya, benar ini. Kemudian kita cari channel memory, kita mau simpan di mana? Kita simpan misalnya di channel 2. Oke, kita lihat apakah di channel 2 sudah masuk. Kita masuk ke ini memori channel 1, channel 2. Channel 2 ini ya, teman-teman ya. Kita akan coba untuk kasih nama ya. Kasih nama memori yang sudah tersimpan, kita akan kasih nama. Kita mencet menu, kemudian masuk ke metode ini VFO dan CH, kita tekan. Kemudian kita tulis sini edit name. Edit name di sini ada huruf besar, huruf kecil. Ini huruf kecil. Kita tekan ini. Ini ya, tekan ini yang ada tangga crash ini untuk memilih huruf besar, huruf kecil. Nah, itu huruf besar. Kita tekan lagi, itu jadi angka. Tekan lagi huruf kecil, tekan lagi huruf besar. Ini yang kita tekan ya. Nah, di sini berfungsi, teman-teman ya. Kalau kita huruf P, dia akan P, kita huruf A, dia akan A. Misalnya saya tulis Pari, saya mundur, ini ya mundur ya, Pari. Dia kayak ngetik HP jadul ya, teman-teman, sama. Oke, salah, kita huruf O, sejenak, kemudian M. Oke, sudah. Kalau sudah, kita menu lagi untuk simpan. Nah, dia nanti akan keluar di sini. Tulisannya di bawah, teman-teman. Nah, itu kalau kita pencet seperti ini, dia pindah ya. Nah, kita jangan salah, teman-teman. Kita jangan salah. Misalnya pencet ini, kemudian pencet di menu CH tadi ini ya. Kita pencet, kemudian nanti di sini ada MDAA. MDAA ini misalnya frekuensi, terus kita frekuensi, terus kita cari, kita rubah ke name. Itu bukan angka yang di atas jadi name, tapi nanti kita lihat di sini apa yang terjadi ketika kita pencet ya, teman. Ini namanya tetap di bawah. Ini bukan nama. Kita pencet, dia tidak akan kelihatan untuk dupleknya. Tuh, nggak akan kelihatan. Nah, jadi sebaiknya jangan kita rubah untuk yang di situ, sehingga kita tetap melihat perubahan frekuensinya. Jadi tetap pakai frekuensi MDA-nya ya. Dan bisa Anda lihat perubahannya seperti ini. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk frekuensi crossband, teman-teman. Kita akan coba frekuensi crossband. Misalnya saya mencoba dulu di 435.880. Nah, ini kita sudah tahu di sini frekuensi receive-nya, kemudian kita cari frekuensi transmit-nya, teman-teman. Jadi frekuensi transmit-nya, karena kebetulan ini dia duplex-nya juga, crossband-nya juga dia itu direction-nya minus ya. Minus ya, udah kita tulis minus saja. Kemudian offsetnya di sini yang kita rubah, teman-teman, offsetnya, dan tune-nya sudah betul sama. Kita coba offsetnya di sini, saya rubah offsetnya 29000. Nah, kita oke. Kita lihat, kita tes apakah dia sudah berfungsi crossband. Kita lihat, saya tekan PTT. Nah, dia transmitnya di VIP, teman-teman. Nah, oke, kita akan simpan. Sama dengan cara yang tadi kita simpan, teman-teman, di sini kita coba simpan channel memori, kita simpan channel 3. Misalnya ini channel 3. Oke. Nah, nanti kita lihat di sini channel 3. Ini sudah masuk ya. Channel 2 tadi yang ini, channel 3 yang crossband. Tapi belum ada namanya, teman-teman.
Nah, dia sudah masuk crossband. Cara kasih nama sama dengan tadi ya, sama. Nah, ini kebetulan karena ini ada angka, kita akan coba di sini. Saya akan kasih nama ya. Kemudian edit name. Nah, kita lihat ini kan huruf apa nih? Start, fokus huruf kecil ya. Kita pindah huruf besar, pencet ini sekali lagi. Kita tulis saja IO, huruf O, kemudian angka, pencet sekali. Itu angka ya, oke, angka 86. Kemudian tekan lagi, saya mau tulis R, kemudian X, salah, X, kemudian angka 1, RX1, kemudian oke. Misalnya seperti itu ya, Ini sebenarnya RX3 tapi saya coba seperti itu. Nah, kalau misalnya wah salah nih, saya mau rubah, ya udah edit lagi. Itu kan RX1 ya, kita coba misalnya itu jadi RX3, kita edit lagi. Nah, untuk gesernya itu misalnya geser mungkin ini ya. Gesernya itu geser mungkin angka 1 ya. Oh, nggak bisa angka 1, dia akan hilang ya. Editnya di sini. Oh, nggak bisa teman. Jadi edit ternyata harus diulangi ya. Oke, ternyata harus ulangi, ya udah kita ulangi aja. Diedit nggak bisa langsung semuanya, gampang sih caranya itu. Kita coba aja IO, angka, tekan lagi 2 kali huruf besar, kemudian mundur, kemudian angka. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ke sana teman-teman, mau ke sana itu kita mau mundur, maju atau mundur. Kalau nggak salah ini ya, tanda bintang ini. Tuh ini, nggak ada teman-teman. Mundurnya yang ada. Oke, langsung aja kita save. Udah, jadi berubah jadi RX3. Nah, kok masih RX1? Tadi saya tulis RX3 atau RX1 teman-teman. Wah, iya, yang saya tulis tadi RX1, bukan RX3. Harusnya angka 3 tadi ya. Ubah lagi, nggak apa-apa. Ini mempelajari kita supaya kita bisa mengetik dengan baik untuk supaya kita bisa memori radio ini dengan sempurna. Nah, 3 ini saya simpan ya. Oke, kita coba lihat untuk yang 3 apakah sudah betul ke 3. Nah, ini sudah 3 teman-teman. Seperti itu. Jadi sudah beberapa memori yang kita simpan. Jadi ada duplex, ada crossband. Seperti ini crossband. Oke, teman-teman, itu dia review kita mengenai Kesan UV 108D. Oke, mudah-mudahan buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam Anda menentukan pilihan HT, sehingga Anda bisa menggunakan HT ini dengan baik. Anda bisa memprogramnya dengan baik dengan manual, tidak perlu pakai komputer, semuanya bisa kita atur dari HT-nya. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebantri, bye-bye.